dan saya merasa terintimidasi dan saya merasa tertekan selalu ketika pelajaran itu. Sesingkat cerita, dari pengalaman itu membuat saya tertekan sekali sehingga sampai dewasa pun saya sangat tertinggal dalam pelajaran matematika. Ketika kesini-kesini saya menyadari bahwa ternyata saya bukan tidak bisa, tetapi karena saya takut. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Budi Widanarko. Saya seorang ayah dari dua anak laki-laki. Jadi mungkin ini kalau untuk sharing inner child ya. Jadi mungkin saya akan sedikit cerita tentang pengalaman saya waktu kecil. Mungkin agak sedikit berbeda karena di zaman saya dengan zaman teman-teman semua agak berbeda ya. Saya akan sedikit cerita pengalaman saya ketika di zaman sekolah gitu ya. Kira-kira di SD, waktu di SD. Jadi dulu di SD itu di zaman saya ada salah satu pelajaran yang sangat mengerikan gitu ya. Sebetulnya bukan pelajarannya, tetapi ini saya cerita bukan menyalahkan ya, tetapi itu sebuah kejadian aja gitu, bahwa kebetulan saya di sekolah negeri waktu itu di SD, dan salah satu guru mata pelajaran itu, mungkin kalau teman-teman juga pernah dapat di sekolah itu matematika, pernah dapat ya? Pernah. Sama berarti ya. Kebetulan gurunya itu sangat keras dalam menerapkan apa mendidiknya ya, mendidiknya itu dengan keras, dan kebetulan saya tidak bisa dengan seperti itu, dan saya merasa terintimidasi dan saya merasa tertekan selalu ketika pelajaran itu. Sesingkat cerita, dari pengalaman itu membuat saya tertekan sekali sehingga sampai dewasa pun saya sangat tertinggal dalam pelajaran matematika, karena bukan menurut ketika kesini-kesini saya menyadari bahwa ternyata saya bukan tidak bisa, tetapi karena saya takut dan saya sampai tidak mau menyentuh yang namanya matematika gitu, karena ketakutan terhadap gurunya. Lalu akhirnya kesini saya selalu tertinggal di pelajaran matematika di waktu sekolah, tetapi ketika saya SMA justru sedikit mengherankan, saya menjadi seorang pengusaha kebetulan, dan saya cukup akhir dalam menghitung uang. Jadi akhirnya saya berpikir bahwa saya harus berkesadaran bahwa ketika kita menjalani kehidupan di masa yang ketika sudah dalam ranah pekerjaan, saya ternyata bisa gitu. Efeknya adalah membuat saya takut dengan pelajaran matematika. Itu yang membuat saya jadi tidak tidak sukses di bidang itu. Tetapi akhirnya saya berkesadaran ketika anak saya mulai memasuki jenjang pendidikan, atau mungkin pada waktu itu juga masih kecil, tapi seingat saya ketika anak saya sudah mulai masuk sekolah. Kebetulan anak saya waktu dari TK sampai SMP itu di sekolah inklusi ya, jadi nggak sekolah yang umum gitu ya. Itu saya berkeinginan dalam mendidik anak saya tidak mau dengan tekanan. Saya tidak mau menekan anak saya. Bahkan sampai mungkin bagi kalangan orang tua seumuran saya atau mungkin di bawah-bawah saya, itu saya berbeda, bahwa saya tidak ingin mendidik anak saya, bukan tidak ingin, tapi saya tidak mendidik anak saya untuk menjadi pintar. Tetapi saya hanya mendampingi mereka untuk mencoba mencari dirinya sendiri. Itu yang di pikiran saya. Untuk menemukan dirinya sendiri itu seperti apa. Nah, saya tidak pernah dengan cara menekan, saya tidak pernah dengan cara mengejar-ngejar untuk belajar, tidak pernah. Jujur saja anak saya itu kalau di rumah sampai sekarang itu hampir tidak pernah belajar. Main ML. Ada yang relate. Mobile Legend. Siapa yang suka Mobile Legend? Nggak ada. Waktu itu Mobile Legend. Tak tahu sekarang apa ya. Mungkin ada lagi apalah gitu ya. Nah, dan kebetulan juga sampai sekarang anak saya dalam pelajaran tertinggal. Itu. Jadi untuk pelajaran di pelajaran yang dia ikuti tidak ketinggalan, normal-normal saja, dan
Saya juga heran, anak saya juga cukup pintar dengan matematika, saya sendiri yang enggak. Nah, intinya itu. Kalau kalau waktu ini pengalaman ya, jadi ketika saya mengalami sesuatu yang buruk pada waktu itu, saya katakan buruk karena memang benar-benar buruk itu. Tetapi saya berkesadaran ketika saya mempunyai anak, saya tidak membalas dendam. Karena kecenderungan itu kan kita membalas apa yang kita terima dulu akan kita kita perlakukan juga kepada entah anak kita, entah teman kita atau dengan saudara kita. Mungkin seperti itu. Kalau saya mengamati ya beberapa kejadian-kejadian itu ada dorongan untuk revenge gitu, untuk balas dendam. Dan saya untungnya berkesadaran pada waktu itu bahwa saya tidak mau mendidik anak saya atau mendampingi anak saya dalam proses belajarnya, proses kehidupannya itu dalam tekanan. Saya selalu berusaha membuat anak saya itu selalu bahagia. Karena saya percaya dengan kebahagiaan, otak anak itu pasti akan berkembang maksimal. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih sekali Pak. Panggil Pak Budi ya Pak. Pak Budi atas sharing-sharingnya. Nah, berarti tadi karena salah satu pengalaman waktu kecil Pak Budi memiliki luka terhadap matematika, akhirnya itu berdampak ya Pak ya. Nah, tapi ternyata setelah disadari, akhirnya Pak Budi memutus mata rantainya. Sehingga luka itu tidak diturunkan ke anaknya beliau. Betul. Nah, sehingga mungkin kita boleh tepuk tangan dong untuk Pak Budi. Ya, oke. Nah, karena gini, sebenarnya inner child tuh bisa luka inner child tuh sangat bisa diturunkan. Jadi tadi Pak Budi bilang ketika Pak Budi mengalami itu, dia tidak berkesadaran, tidak menyadari, dia pun akan melakukan hal yang sama ke anaknya, balas dendam. Sehingga anak pun akan mengalami luka yang sama. Nah, tapi Pak Budi memilih untuk memutus hanya di Pak Budi, beliau sadari, beliau ubah caranya sehingga itu tidak jadi menjadi luka gitu. Nah, itu poin pentingnya. Jadi teman-teman pun perlu berkesadaran sehingga itu tidak lagi menjadi luka, tidak lagi diturunkan, di stop dari sekarang. Ya, coba tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Budi ya. Matur nuwun Pak. Terima kasih Bapak.